kita berkumpul semuanya di sini untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Sungguh waktu yang luar biasa sekali yang diberikan kepada saya. Dan hari ini mungkin saya boleh informasikan bahwa hari ini kita akan bersama dengan 3 keynote speaker yang luar biasa. Untuk siapa saja nanti saya akan sebutkan, yang tentunya pembahasan kita kali ini yang pastinya akan membuat para peserta itu rasanya jawabannya terjawab begitu ya. Mungkin informasi yang perlu saya sampaikan juga bahwa untuk seluruh peserta yang mengikuti webinar pada hari ini itu juga akan ada promo. Kalau misalnya para peserta bisa melihat pada hypertext yang ada di link ya, ada di bawah saya saat ini, sana juga tertuliskan bahwa ada promo untuk pembelian S-Scope 3. Itu pembelian promo buy one get one free. Jadi buy one get one free, buruan untuk yang ingin membeli langsung saja karena ini juga ada syarat dan ketentuannya. Mungkin saya boleh informasikan syarat dan ketentuannya, yaitu pembelian ini atau promo ini hanya berlaku 3 hari sesudah webinar berlangsung dan hanya pada hari dan jam kerja saja. Jadi nanti maksimalnya pada hari Selasa ya. Untuk seluruh peserta yang ingin membeli, jangan sampai ketinggalan. Untuk pembelian ini lagi ada promo buy one get one free untuk alat S-Scope 3 atau S-Scope 3. Dan nantinya karena kita akan melangsungkan beberapa sesi yang akan berlangsung kurang lebih nanti akan ada 120 menit untuk sesi webinar pada hari ini. Saya juga akan menginformasikan bahwa nanti jika para peserta ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa menyampaikan pertanyaannya. Karena kita juga akan ada door prize, yaitu untuk 10 penanya terbaik akan mendapatkan door prize. Hadiahnya sungguh luar biasa pastinya. Jadi pastikan untuk yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan diajukan pertanyaannya. Lalu bagaimana format untuk mengajukan pertanyaannya? Saya akan informasikan, untuk formatnya sangat mudah sekali, jadi nanti format pertanyaannya silahkan dituliskan kepada dokter siapa pertanyaan itu ditujukan, underscore pertanyaannya apa. Jadi begitu ya, saya ulangi lagi, mungkin saya beri contoh, jika ada yang ingin menanyakan sesuatu, misalnya kepada dokter Anang misalnya ya, nanti ditulis aja dokter Anang underscore pertanyaannya apa, gitu ya. Ingat, ada 10 hadiah atau door prize untuk 10 penanya terbaik. Kalau begitu, kita tidak perlu berlama-lama sepertinya. Kita akan langsung saja melangsungkan untuk sesi webinar kita, tentunya dengan tema Bronchoscopy in Pandemic Era Update. Ya, untuk pembicara pertama, saya boleh mengundang kepada Dr. Irin Anang Marhana, spesialis paru konsultan FCCP FISR. Dr. Anang ini merupakan Staff Department atau KSM Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Beliau lahir di Surabaya tanggal 7 November 1978. Sudah terlampir juga riwayat pekerjaan dan keaktifan pada organisasi. Tidak perlu menunggu berlama-lama, saya persilahkan kepada Dr. Anang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih MC Juan ya. Kita mulai, saya akan share screen terlebih dahulu. Terlihat ya untuk slide saya dan suara saya cukup jelas terdengar ya. Baik, saya akan mulai. Sebelumnya terima kasih pada PT Mulia Husada Jaya dengan produknya di sini Ambu dengan jenis S-Scope 3 ya, atas kesempatannya menyelenggarakan acara ilmiah pada siang hari ini, dan juga pada pembicara Dr. Irmi dan Profesor Lars Konge, nanti mungkin juga ada perwakilannya, dan juga para peserta yang menyisihkan waktunya di Jumat siang yang enak buat makan terus ngantuk-ngantuk, tapi tetap mau mengikuti acara ilmiah pada siang hari ini. Baik, kali ini kita fokus pada intervensional pulmonologi ya, fokus ke bronkoskopi di era pandemi ini. Ya, kali ini kita akan membagi menjadi pada contoh pada kasus-kasus COVID, dan nanti Dr. Irmi akan melanjutkan pada kasus-kasus yang lebih luas lagi. Baik. Seperti kita tahu, SARS-CoV-2 adalah virus yang baru teridentifikasi di Wuhan, ya, Desember 2019. Penyebarannya melalui aktivitas respiratori, ya, sehingga untuk tindakan suctioning, intubasi, dan bronkoskopi ini berisiko tinggi menularkan pada tenaga kesehatan.
tindakan bronkoskopi sendiri adalah prosedur yang berisiko tinggi yang dilakukan pada pasien-pasien baik itu non-COVID maupun pasien COVID pada khususnya. Sehingga pendekatan yang terstandarisasi akan meminimalisir resiko pajanan. Mengapa kita menggunakan bronkoskopi sebagai diagnostik tool? Ini sebagai diagnostik tool COVID ya. Nah, ini ada penelitian di China dengan 205 pasien di sini. Paling tinggi adalah BAL ya, 93%, diikuti dengan yang lain-lainnya. Makanya terbukti pada bronkoskopi ini untuk tindakan BAL memiliki nilai diagnostik yang efektif yang cukup tinggi. Kemudian pada tindakan bronkoskopi pada pasien-pasien COVID, sebenarnya pada beberapa guideline, terutama pada era awal-awal pandemi, itu adalah kontraindikasi relatif ya tindakan bronkoskopi. Nah, pada kondisi yang bagaimana pada pasien-pasien COVID ini boleh untuk dilakukan tindakan bronkoskopi. Ini ada bagian emergent maupun urgent ya. Kalau emergent adalah adanya stenosis trakeal yang moderate atau mengalami perburukan. Kemudian adanya obstruksi saluran napas sentral yang simptomatik ya. Kemudian adanya hemoptysis masif atau stent yang bermigrasi. Pada indikasi urgent seperti didapatkan massa paru atau limfadenopati mediastinal atau Hilar yang diduga suatu keganasan, kemudian diperlukan whole lung lavage, aspirasi benda asing, kemudian hemoptysis ringan sampai sedang, dan kecurigaan infeksi paru pada pasien-pasien imunokompromis. Dari referensi untuk tindakan bronkoskopi pada CHEST maupun AAPIP ini Asosiasi Amerika pada Bronkoskopi ya. Tindakan bronkoskopi ini terbatas untuk diagnosis COVID-19, kemudian dipertimbangkan pada pasien terintubasi jika sampel dari saluran napas atas negatif, dan diagnostik lain dapat merubah tata laksana secara signifikan. Kemudian disarankan untuk menunda bronkoskopi non-emergensi. Pertimbangan urgensi atau emergensi jika intervensi dianggap berperan signifikan pada prognosis klinis. Ini yang disarankan oleh CHEST dan AAPIP. Pada International Expert Panel juga disebutkan bahwa tindakan bronkoskopi pada COVID ya, bila diagnostik di luar diagnostik rutin ya, dapat merubah tata laksana secara signifikan. Intervensi yang bersifat urgent life saving dan manajemen sekret pada lobus dan kolaps paru komplit selama ventilasi mekanis. Ini yang sering kita dapatkan indikasi bronkoskopi pada pasien-pasien COVID. Untuk persiapannya bagaimana? Ini ada persiapan pemeriksaan prosedur seperti yang kita tahu, swab jelas, screening gejala dan riwayat bepergian. Ya, kemudian di ruang infeksi khusus memiliki RIC airborne atau ruang bertekanan negatif dan pembatasan personal. Ya, pada pasien yang non-COVID, N95, face shield, sarung tangan, dan gaun. Pada pasien COVID ditambahi, disarankan disposable bronkoskopi jika tersedia. Kemudian pengelolaan respirator N95 sesuai prosedur. Ya. Kemudian pada pos-prosedur disesuaikan dengan durasi tindakan dan waktu dari resolusi gejala dan pembuangan alat pelindung diri yang sesuai standar. Ini pada jurnal Thoracic Disease ya, jadi ada timingnya di sini ya, untuk emergent, urgent, acute, subacute maupun elektif bisa dilihat di sini. Saya fokus pada yang emergent, pada acute foreign body ya, massive hemoptysis, kemudian severe symptomatic central airway obstruction, misalkan pada sumbatan mukus plak ya, sehingga menyebabkan atelektasis. Ya, itu indikasinya timingnya pada hari yang sama mestinya dikerjakan ya, sudah diputuskan bronkoskopi dan segera dikerjakan. Makanya pada konsulan-konsulan dari anestesi dengan bronkoskopi biasanya kita kerjakan setelah konsulan besok atau besok lusa ya, bisa kita kerjakan. Ini persiapan sebelum tindakan ya, tekanan negatif, personel yang terlibat, operator, asisten operator, dan anestesiologi ya. Pada sejawat anestesi, perlu kita lakukan diskusi rencana apa nanti kita selama bronkoskopi.
ya, sehingga anestesi sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Ya, di sini bisa dikerjakan dengan bronkoskopi yang disposable, ya, dan bronkoskopi yang reusable. Ya. Di sini bronkoskopi yang disposable menggunakan monitor yang kecil seperti itu, ya, dan view-nya, gambarnya cukup bagus, ya. Di sini kalau saya lihat dengan perkembangan teknologi, gambarnya sangat jelas, ya. Untuk keperluan-keperluan pada pasien COVID sangat mencukupi di sini. Kemudian untuk penanganan spesimen dan manajemen scope, ya. Nah, ini dari awal untuk bronkoskopi tidak direkomendasikan sebenarnya untuk diagnosis rutin, ya, COVID-19, ya. Pada SARS-CoV-2 masih teraerosolisasi sampai 3 jam, menempel pada permukaan sampai 72 jam, sehingga memang perlu desinfeksi yang tingkat tinggi. Untuk ruangan, pergantian sirkulasi udara dan ventilasi ruangan perlu kita perhatikan, kita diskusikan pada PPI rumah sakit kita, ya. Kemudian pada American Association of Bronchoscopy and Interventional Pulmonology, AAPIP, merekomendasikan disposable scope pada tindakan bronkoskopi, dan reusable scope harus dibersihkan secara manual dan terstandarisasi dan desinfeksi. Di sini bronkoskopi rekomendasi dari WHO dan CDC, ya, harus dikerjakan pada airborne infection isolation room. Healthcare-nya harus menggunakan seperti gambar ini, N95, eye protection, glove, dan gown. Ya. Di Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, bekerjasama dengan Perbronki sudah membuat panduan tindakan bronkoskopi pada era pandemi COVID-19, bisa di-download, Google download, ya, free. Di sini disebutkan bahwa tindakan bronkoskopi situ pada pasien COVID-19 indikasinya adalah kegawat daruratan, ya, yang memerlukan tindakan bronkoskopi atau terapeutik, misalkan mucus plak, ya, atau intubasi yang sulit yang memerlukan panduan bronkoskopi maupun tindakan indikasi urgen lainnya. Sama tadi, harus ditanyakan riwayat perjalanan dari daerah sumber infeksi atau kontak, ya. Kemudian harus ditanyakan tentang demam atau riwayat demam, gejala-gejala infeksi atau respirasi, atau non-respirasi yang mirip COVID, ya. Bila memungkinkan, prosedur tersebut harus ditunda sampai gejala tersebut pulih. Bila tindakan bronkoskopi tidak dapat ditunda, karena indikasi klinis kegawat daruratan, tindakan bronkoskopi harus dilakukan sesuai dengan tindakan pencegahan pada infeksi COVID-19. Ini adalah screening wajibnya, rapid test, IgG, IgM, swab tenggorok, nasofaring, ya, RT-PCR, foto torak dan atau CT scan toraks non kontras yang terbaru. Kemudian ini, ya, ruangan bronkoskopi dan APD-nya, tekanan negatif, tenaga medisnya harus menggunakan APD lengkap, ya. Kemudian gunakan protokol yang berlaku dalam mengenakan maupun doving meninggalkan APD, ya, direkomendasikan menggunakan bronkoskopi yang disposable sebagai lini pertama. Ya, jika tidak tersedia, gunakan satu bronkoskop yang didedikasikan khusus hanya untuk pasien COVID-19 yang tidak digunakan untuk pasien lainnya. Kita memiliki ini di ruangan RPI 1, kalau sekarang RIK yang baru kita masih belum pernah bronkoskopi di sana. Rasanya alhamdulillah sudah turun, ya. Ya, ini pencucian pakai APD lengkap. Ya. Nah, ini untuk prosedur bronkoskopi, ya, dibedakan di sini ada di Perbronki ini indikasi non keganasan dan keganasan di sini. Jika non keganasan, bila apakah amat sangat diperlukan ini, ya. Jika iya, ya di screening seperti tadi, ya. Kemudian dilihat risikonya, risiko rendah, risiko tinggi, ya, menggunakan APD level 3. Ya, intinya kalau sudah pasien konsulan dari ICU dengan COVID positif, ya jelas kita akan kerjakan dengan APD level 3, ya. Ini adalah pada pasien-pasien era first wave ini, ya, pasien tumor kita kerjakan di OK paru, ya. Nah, ini ada kasus di sini. Nah, tadi itu era-era first wave itu kita masih sangat menghindari
untuk dilakukan bronkoskopi ya. Pada second wave ini terutama mulai ada konsulan nih, ada konsulan pasien-pasien dengan atelektasis ya. Kemudian ya kita mulai kerjakan ya. Tentunya ada kekhawatiran untuk terinfeksi COVID ya. Namun kita pelan-pelan kita melakukan sesuai dengan prosedur dan kita lihat bagaimana ya. Ini adalah kasus-kasus awal yang kita kerjakan ya. Di divisi intervensi kita jadwal gantian, saya, Dr. Irmi, Dr. Herli, gantian terus, muter terus ya. Ini kasus pertama pada pasien atelektasis paru kanan, kemudian yang kedua paru kiri, yang ketiga infiltrat pada 2/3 bawah ya untuk bronchial toilet. Kita lihat di sini contohnya pasien pertama 45 tahun, sesak napas 3 hari, disertai batuk berdahak putih, diare 3 hari. Pasien terkonfirmasi COVID-19 dari swab PCR nasofaring, pasien terintubasi 23 hari dan telah menjalani ECMO dan CRRT, post cardiac arrest, didapatkan atelektasis baru pada hari ke-23. Nah, gambarannya seperti ini ya. Kita dikonsulkan untuk melakukan bronkoskopi. Kita kerjakan ya pada umumnya hipersekresi dan sekret mukopurulen ya, mukopurulen yang kita dapatkan selama bronkoskopi kita bersihkan satu demi satu segmen. Dan ini adalah foto pasca bronkoskopi yang sebelah kanan. PCR-nya didapatkan negatif, kulturnya Pseudomonas MDRO ya. Namun setelah bronkoskopi itu dari sejawat anestesi melaporkan bahwa fraksi dari alat supportnya itu langsung turun dengan cepat ya. Ini adalah menandai adanya perbaikan dari kondisi paru-paru pasien ya. Kemudian di foto ulang ternyata memang ada perbaikan ya. Ini contoh kedua, menyanyikan 68 tahun, sesak napas ya. Pasien terkonfirmasi COVID, terintubasi 5 hari ya, telah menjalani CRRT dan didapatkan atelektasis paru kiri ya. Seperti ini. Kemudian kita kerjakan bronkoskopi ya untuk mengambil sekret ya yang menutup saluran napas kiri. Ini kemudian dilakukan biasanya kita bedakan balnya kiri dan kanan ya. Ini ada yang kiri Acinetobacter dan yang kanan Moraxella catarrhalis. Namun pada foto ronsennya kita lihat ada perbaikan yang di sebelah kiri. Namun yang sebelah kanan juga agak nambah kayaknya itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, Nyonya M, 66 tahun dengan keluhan sesak napas, terkonfirmasi COVID. Hari ketiga perawatan terjadi perburukan, ya, diintubasi, didapatkan perburukan infiltrat hemitoraks, ya. Hari ke-7 dengan gambar seperti ini, ya, kita lakukan bronkoskopi. Nah, yang di sebelah kiri didapatkan perbaikan, yang kanan penambahan, seperti itu, ya. Kulturnya keluar Candida tropicalis dan Pseudomonas aeruginosa. Ya. Pada ini ada publikasi dari Journal Respiration, ya, juga didapatkan sebelum BAL, yang sebelah kiri, yang one day after BAL, ya, didapatkan perbaikan yang cepat, ya. Di sini disebutkan therapeutic BAL perform in the right lower lobe basal segment, ya, a large quantitative of mucus, ya, mukusnya banyak dibersihkan yang sebelah kanan bawah, chest X-ray-nya, ya, ada perbaikan, terutama yang di sebelah kanan, ya. Kemudian pada jurnal yang lain, di sini ada European Respiratory Journal, ya, di sini The Role of Bronchoscopy in Patient with SARS-CoV Pneumonia. Nah, ini yang paling sering kita temukan, the most representative bronchoscopic finding. Yang pertama adalah hematic secretion, ya, dan yang kedua adalah yang sebelah kanan mucus secretion, persis yang kita temukan selama ini kita pada tindakan bronkoskopi seperti itu, ya. Kemudian ini juga pada American Journal of Respiratory and Critical Medicine disebutkan di sini ada gambaran bronchial finding, ya.
Di sini disebutkan white gelatinous secretion, ya, and normal colored mucosa pada atas ini, ya, warnanya keputihan, normal colored mucosa, ya. Dan yang bawah hyperemic bronchial mucosa pada bawah kiri, ya, hyperemic bronchial mucosa. Nah, yang kanan ini thick mucohematic plaque, ya, thick mucohematic plaque distal to endotracheal tube. Nah, mucohematic plaque ini juga yang biasanya kita susah untuk kita mengambil, apalagi yang sudah kental, tebal, ya. Ada satu pasien yang saya dapatkan seperti kayak blood clot itu, sangat susah untuk kita lakukan bal, bahkan kita ambil satu persatu dengan forceps, kita cuil dengan forceps hanya untuk membuka airway-nya, ya. Ini adalah pengalaman dan publikasi pada pasien-pasien COVID, ya, yang dilakukan tindakan bronkoskopi. Ya, toh pun demikian, menurut kami, ya, tindakan ini bila dikerjakan dengan prosedur yang tepat, dengan sejawat yang lainnya, sejawat anestesi yang mensupport, kemudian ruangannya sudah terstandarisasi, negatif pressure, alat pelindung diri APD-nya juga kita gunakan dengan hati-hati dan teliti. Insya Allah ini adalah prosedur yang aman, ya, prosedur yang aman, dan yang penting lagi ini bisa membantu pasien kita, ya, yang pada pasien COVID, ya. Saya pikir begitu. Ini adalah saat kita melakukan tindakan di RIK 1, ya. Awal-awalnya sangat khawatir kita, namun dengan pengalaman, ya, pengalaman tim kita, ya, alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik, ya, selama ini. Dan alhamdulillah lagi sekarang kita pada fase honeymoon, fase istirahat. Kita sedang istirahat karena pasien COVID lagi turun, mudah-mudahan terus turun, ya, nggak naik-naik lagi. Nah, tapi yang paling penting pada itu semua kita bisa membantu pasien yang membutuhkan. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali ke MC. Silakan. Baik, terima kasih kepada Dr. Anang yang tadi sudah menyampaikan presentasi untuk materi yang pertama, yaitu dengan tema bronkoskopi in pandemic era COVID patients, gitu ya. Kalau yang pertama tadi sudah berhubungan dengan COVID patients, mungkin kita langsung saja untuk pembicara yang kedua. Beliau ini adalah seorang wanita, begitu ya. Dan topik pembahasannya tidak jauh berbeda, namun akan berbeda sekali pada patients-nya, yaitu dengan tema bronkoskopi in pandemic era non-COVID patients, tentunya bersama dengan Dr. Irmi Syafa'ah, spesialis paru konsultan. Beliau merupakan staf departemen atau KSM Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Dan beliau lahir di Surabaya, tanggal 5 Februari tahun 1986. So, sepertinya tidak perlu berlama-lama, langsung saja saya persilahkan kepada Dr. Irmi. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih dari MC Juan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Dr. Isnin Anang sebelumnya. Sebenarnya topik pembahasannya tentu tidak akan terlalu jauh karena kita membicarakan tentang bronkoskopi di era pandemi. Bedanya saya membahas lebih ke pasien-pasien non-COVID. Kalau misalnya pasien COVID, memang kan istilahnya suatu hal yang baru, ya, kita belum familiar dengan apa yang bisa kita temui di saluran pernafasan ya saat bronkoskopi, kemudian apa persiapan dilakukan. Tapi kalau untuk pasien-pasien COVID sebenarnya ya sudah merupakan pasien-pasien keseharian kita. Kita sudah sering melakukan bronkoskopi pada pasien CA paru, kemudian pasien dengan hemoptisis atau pasien dengan atelektasis sebagai macamnya, mungkin sudah cukup sering. Tapi bagaimana kita menyikapi tindakan ini pada era pandemi di mana semua virus ini sifatnya adalah menular melalui aerosol. Aerosol atau melalui touching, jadi bisa airborne. Mungkin bagaimana rekomendasinya? Apakah ada perbedaan dengan pasien yang COVID? Sebenarnya saya pikir tidak akan jauh berbeda. Tadi sudah sekilas juga beberapa sudah disampaikan oleh Dr. Isnin Anang. Mungkin saya hanya melengkapi dari guideline-guideline tersebut.
Jadi kalau kita lihat perkembangan COVID di Indonesia sendiri dari ini update 2 hari yang lalu, kalau tadi Dr. Anang bilang kita sedang fase honeymoon, ya betul sekali karena kita lihat dari sini mulai bulan Mei pelan-pelan naik sejak bulan Juni puncaknya dan tiba-tiba langsung turun dengan tajam. Ini sangat berbeda dibanding perkembangan COVID yang first wave, yang awal-awal dulu menurunnya itu cukup landai. Pelan-pelan, berangsur pelan, agak lama, sehingga mungkin bisa 3 bulanan baru turun sampai ke angka sekarang, seperti sekarang. Tapi yang akhir-akhir ini, yang second wave ini, sangat cepat sekali untuk landainya. Nah, sekarang kita sebagai bronkoskopis atau sebagai pulmonologis, bagaimana? Apakah kita ingin langsung mengaktifkan yang sebelum-sebelumnya mungkin tidak melakukan bronkoskopi? Apakah sekarang kita harus melakukan bronkoskopi? Atau sekarang kita sudah harus lebih berani, misalnya nanti ternyata ada, ya jangan sampai ya, misalnya ternyata nanti ada beberapa kasus yang kita hadapi adalah kasus COVID positif, bagaimana sikap kita? Kita lihat saja dari jumlah kasus Indonesia, sudah mencapai 4,15 juta dengan kematian 138.000. Dari dunia sekitar 219 juta. Ini tentu angka yang tidak sedikit sama sekali ya. Nah, kita lihat dari bronkoskopi sendiri tentu dari gambarnya saja kita sudah lihat alat ini dimasukkan ke mulut RW untuk melihat RW saluran napas. Tentu penularan ini bisa terjadi kapanpun. Namanya RW keluar udara keluar lewat saluran napas, lewat hidung kemudian menyebar ke dalam satu ruangan. Nah, bagaimana keselamatan para nakesnya di dalam? Dan bagaimana istilahnya keselamatan untuk tidak hanya operator tapi perawat-perawat ataupun petugas instrumen yang ada di dalam ruangan tersebut. Kalau misalnya ditanya apakah Anda mau untuk melakukan bronkoskopi untuk pasien non-COVID selama pandemi ini? Ini posisinya adalah jika mungkin di rumah sakit non rujukan mungkin bisa bilang rujuk saja. Nah, karena misalnya memang pasiennya memungkinkan untuk dirujuk atau memang di rumah sakit rujukan itu ada. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kita adalah di rumah sakit pusat rujukan dan pasien ini memang membutuhkan untuk bronkoskopi, lalu apa yang harus kita lakukan? Jawabannya hanya 2, iya atau tidak, should atau should not. Nah, kalau misalnya kita memutuskan iya, lalu apa yang harus kita pertimbangkan? Ya sebenarnya kita pertimbangkan beberapa hal. Tentu harus ada indikasinya atau urgensinya. Tadi sudah beberapa disebutkan oleh Dr. Isnin Anang. Dan tentu tidak hanya indikasi dan urgensi, tapi juga termasuk adalah kesediaan fasilitas dan basic requirements-nya. Seperti pemeriksaan PCR atau penunjang-penunjang lainnya. Nah, seandainya kita mendapati pasien seperti ini dengan RW inhalasi, kemudian foreign body, jarang tentu tidak sedikit yang kami ya istilahnya lumayan lah kita terima kalau Dr. Sutomo usia muda pakai jilbab jadi pentul begitu ya, kemudian digigit gigi mungkin terus ditepuk bahunya atau ditepuk punggungnya rata sedak tidak sengaja menelan. Nah, kalau salah kondisi seperti itu, apakah kemudian kita dapati misalnya pasiennya tidak tahu nih statusnya COVID atau non-COVID, nah, terus apakah harus kita tunda? Saya pikir kok tidak bisa ya, karena kalau kita tunda semakin lama tentu akan menyebabkan istilahnya benda asingnya bisa menyebabkan komplikasi dalam saluran napas. Untuk kasus-kasus lain tentu dengan ada yang paling sering kita dapati pasien CA sentral mungkin lokasinya, pasien yang waktu terus berulang. Kemudian semakin kita tunda, kita akan semakin berarti kita menyumbang delay dari penegakan diagnosa. Atau pasien malah seharusnya bisa kita terapi, jadi tidak bisa diterapi. Karena sel kanker itu akan terus berkembang. Nah, kalau misalnya kita bisa menunda berapa lama? Yang lain untuk hemoptisis sendiri. Kita biasanya kalau misalnya pasien-pasien dengan hemop itu, kita melakukan bronkoskopi melihat source-nya. Seberapa banyak kira-kira hemoptinya itu tadi. Dan istilahnya, bisakah kita membantu untuk menghentikan perdarahannya? Kalau misalnya dengan bronkoskopi tidak, tentu kita tidak perlu pindah sampai ke embolisasi atau yang lainnya. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini, pandemi, apa yang harus kita lakukan pada pasien? Dan ini juga pasien kanker tadi, sentral, dengan gambaran intrabronchial mass, tentu pasiennya akan terus batuk darah kalau seperti ini. Terus apa harus kita biarkan begitu saja, tidak kita lakukan apa-apa, sehingga akhirnya pasiennya sampai ke fase ya sudah istilahnya paliatif begitu saja, tanpa kita obati sama sekali. Nah, ini rekomendasinya sudah dijelaskan sebenarnya oleh Dr. Isnin Anang tadi, tapi mungkin di sini agak sedikit lebih detail, dibagi menjadi ada urgent dan non-urgent. Kalau urgent sendiri, non-urgent sendiri dibagi menjadi yang tidak bisa ditunda atau bisa ditunda.
yang tidak bisa ditunda di sini dikatakan adalah kurang dari 2 sampai 4 minggu. Kalau ditunda lebih sama dengan 4 minggu, bisa sampai 1 bulan. Nah, kalau urgent ini termasuk antara pasien COVID sendiri atau pasien non-COVID. Kalau misalnya non-COVID, contohnya tadi hemoptisis dengan airway compromise, jadi membahayakan saluran nafas yang masif. Jadi mau harus kita lakukan. Kemudian benda asing yang juga tadi sudah disebutkan, harus segera kita ambil. Ada central airway obstruction sampai atelektasis, tentu harus kita lakukan segera. Yang lain-lainnya adalah penegakan diagnosa. Kita bingung ini pasien non-COVID atau istilahnya dibilang COVID, pokoknya bukan. Kita harus menegakkan ke arah non-COVID yang mana. Ini juga termasuk urgent. Nah, kalau misalnya untuk pasien-pasien yang COVID, kita sudah tahu, oh pasien ini pasien COVID. Nah, terus jadi komplikasi. Setelah perawatan misalnya di ICU, seperti Dr. Istina tadi sebutkan untuk kasus-kasusnya, oh pasien ternyata atelektasis setelah sekian hari. Udah, kita tinggal memakai PPE, APD lengkap level 3, kita tahu settingnya pasien ini sudah pasti positif, jadi kita aware. Nah, bagaimana kalau misalnya pasien itu kita tidak tahu statusnya, dia positif atau negatif? Apakah kita harus lengah, atau kita malah justru harus tetap memakai APD level 3? Kalau untuk pasien yang tidak urgent, kita bisa menunda seputar ya tentu, tapi tidak bisa ditunda terlalu lama, hanya kurang dari 2-4 minggu, termasuk CA. Di sini kita harus menegakkan diagnosa sama stagingnya segera. Yang lain adalah jika kita dapatkan tadi ada pembesaran lymph healer yang semakin besar dengan cepat juga, atau ada curigaan infeksi imunosupresan dengan imunosupresan. Kalau ditunda lebih lama, contohnya seperti tindakan seperti ini, seperti termoplasti, bronchial lung reduction, ini juga termasuk yang bisa kita tunda. Atau ada minimal pleural effusion. Nah, tentu mungkin tidak buru-buru kita lakukan tindakan. Nah, jadi di sini kita harus selektif. Kita pilih kasus mana yang mau kita lakukan bronkoskopi. Nah, ini adalah klasifikasi lain berbeda. Ini dari CHEST, di mana dia hanya membedakan 3, emergent, urgent, dan non-urgent. Kurang lebih sebenarnya sama, mungkin ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Istina tadi. Kalau misalnya yang COVID, mungkin kita utamakan yang kasus-kasus emergent. Kalau non-COVID, urgent mungkin bisa jadi pilihan, tapi kita lihat case by case. Ini adalah contoh tindakan di satu rumah sakit di Eropa, di mana dia menyebutkan untuk kasus-kasus non-COVID, kita lihat di sini, jumlah tindakan mereka adalah mencapai 803. Dan jumlah non-COVID-nya sampai 909 pasien. Jauh lebih banyak dibanding pasien-pasien yang COVID. Nah, apakah kemudian mereka menunda untuk kasus-kasus ini? Tidak. Jawabannya mereka tidak menunda. Mereka benar-benar selektif melihat kira-kira penjadwalan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kalau misalnya mereka bisa menunda, mereka menunda. Tapi kebanyakan mereka lakukan. Dan ini mulai dari bulan Maret 2020 hingga Desember. Itu kan yang mungkin mulai peningkatan ya, pelan-pelan ya, sampai Desember 2020. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk kasus-kasus seperti ini? Rekomendasinya yang diberikan adalah harus mempertimbangkan beberapa faktor. Contohnya faktor administratif, di mana kita mungkin bisa minimalisir kontak dengan keluarga pasien atau pasien dengan by phone, contohnya. Jadi penjadwalannya, kemudian mengingatkan pasien juga dengan by phone. Pasien juga diingatkan untuk tindakan-tindakannya nanti yang dipersiapkan semuanya by phone, dan pasien diminta untuk masuk rumah sakit misalnya 2 hari atau 1 hari sebelum tindakan. Kemudian juga harus mengontrol lingkungan dari tempat untuk bronkoskopinya. Kita harus menyediakan ruangannya, alur pemeriksaannya, atau alur masuk pasien, alur masuk petugas, dan sebagainya macamnya. Kemudian ventilasi. Di sini kalau ventilasi disarankan sebenarnya tekanan negatif, tapi bila tidak, maka bisa dengan natural, dengan angin begitu kecepatannya 160 liter per second. Jadi harus udaranya mengalir dengan cepat supaya virus tidak stagnan di dalam ruangan. Kemudian setelah tindakan juga harus ada cleaning, kemudian penggunaan APD dan transport dari spesimen. Ini semua harus kita perhitungkan. Kemudian ada aturan-aturan yang diberlakukan untuk para petugas dan pasien. Jadi berapa menit pasien itu harus dimasukkan atau kemudian dikeluarkan dari ruangan, dan pemilihan dari prosedurnya juga. Nah, ini adalah rekomendasi dari Tata Resiko Onkologi Guideline dari CHEST. Dia menyatakan ketika kita mendapati pasien yang asimptomatik di suatu tempat yang kita memang lingkungannya itu banyak pasien COVID, di sini dikatakan untuk penggunaannya adalah terutama N95 respirator atau menggunakan PAPR. Nah, kalau untuk yang lainnya yang direkomendasikan adalah kalau misalnya pasien itu
memang kita harus melakukan bronkoskopi pada kondisi di mana pasien itu banyak yang COVID, kita tidak tahu pasien yang positif atau tidak, kita harus melakukan pemeriksaan. Dan ini tentunya sudah kita lakukan. Kita harus, sudah dijelaskan dokter Isnin tadi dari guideline juga, jangan lupa melakukan PCR sebelum kita menyarankan pasien untuk bronkoskopi. Nah, kemudian jika kita harus melakukan bronkoskopi untuk pasien-pasien tadi, untuk pada pasien-pasien lung cancer. Nah, di sini kita harus memperlakukan aturan-aturan tertentu yang intinya aman untuk semua petugas. Di mana aturan ini sifatnya lokal, jadi tergantung kebijakan rumah sakit karena kita yang tahu requirements atau kita yang tahu resources atau fasilitas apa yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi kita paling tidak, kita hanya bisa menyediakan APD level 2. Nah, APD level 2 seperti apa yang bisa kita sediakan? Mungkin dimodifikasi. Kalau misalnya bisa level 3 ya harus dengan level 3 dan kita istilahnya mutlak tidak akan melakukan bronkoskopi tanpa level 3 ya itu sesuai dengan kebijakan dari rumah sakit masing-masing. Kita menganjurkan harus dengan level 3. Nah, kemudian untuk pasien-pasien yang sudah terbukti konfirm tapi dia ternyata sudah sembuh, dinyatakan sudah sembuh, kapan kita harus memulai lagi? Ini sering dihadapi untuk pasien-pasien yang kita nyatakan sudah non-COVID, tanda petik begitu. Pasien sudah dinyatakan sembuh dok, kemudian kita melakukan bronkoskopi, sudah terpending terlalu lama ini, kapan kita harus memulai bronkoskopinya? Dari rekomendasi ini menyatakan sebenarnya sifatnya individualistik, tergantung dari derajat penyakitnya, kemudian hasil swab-nya, kemudian dari lama penyakitnya dia kemarin, dan jika memungkinkan dikatakan kita harus menunggu sampai 30 hari dari gejala awalnya. Cukup lama sebenarnya kalau misalnya kita mau menunda untuk pasien yang tadi, mungkin pasien sudah metastase kemana-mana. Jadi ini benar-benar case by case. Jika memang harus dilakukan segera, ya mungkin kalau misalnya mau dia positif kasusnya, ya kita lakukan saat dia dengan kondisi masih positif, jadi memakai APD lengkap. Ada pasien COVID. Ini adalah rekomendasi tadi yang sudah ditunjukkan dokter Isnin. Yang saya tekankan di sini adalah untuk screeningnya, karena istilahnya untuk pasien-pasien non-COVID kita harus memastikan bahwa dia mau benar-benar tidak COVID. Nah, kemudian APD-nya dikatakan di sini level 3. Baik dia sudah kekuatan apapun, di sini direkomendasikan tetap menggunakan level 3. Nah, tapi dari ada beberapa jurnal yang lain untuk istilahnya kalau yang tadi dari PDPI ini mengklasifikasikan berdasarkan non-keganasan atau keganasan. Kalau ini not urgent atau non urgent. Kalau misalnya non urgent dia sudah jelas negatif, ya sudah dia negatif, maka kita bisa melakukan tetap dengan full APD. Pasien bisa recovery langsung di tempat di OK-nya itu tadi. Kalau misalnya dia urgent, kita tidak yakin dia memang istilahnya COVID apa tidak, ya kita istilahnya bisa melakukan pemeriksaan, ya silakan dilakukan pemeriksaan. Kalau misalnya hasilnya indeterminate atau tidak jelas, tetap tapi sifatnya urgent, ya langsung lakukan saja, tapi dengan APD lengkap. Jadi bisa seperti setting pasien COVID. Seperti halnya kalau misalnya non-urgent, tapi pasiennya ini ternyata positif, ya kita delay, kita tunda sampai waktu tertentu yang disepakati. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi dari Cina, dari Amerika, Jerman, Spanyol, dan sebagainya macamnya. Ada sedikit perbedaan, tapi pada prinsipnya adalah untuk kasus-kasus yang elektif, mereka menyatakan tunda. Semuanya diminta ditunda, kemudian setting ruangannya disarankan sebaiknya adalah dengan ruangan tekanan negatif. Cina dan Jerman tidak menyatakan harus dengan tekanan negatif, tapi kalau misalnya yang memungkinkan dengan tekanan negatif, silakan dengan tekanan negatif untuk lebih baik. Untuk yang lain-lainnya adalah penggunaan N95. Jadi APD-nya harus APD lengkap. Nah, kalau misalnya tidak bisa lengkap, misalnya harus dimodifikasi, ya mungkin bisa dengan APD level 2 bagian bawah, tapi bagian masker adalah dengan N95 atau PAPR. Nah, kemudian di sini, jadi kalau misalnya disimpulkan sebenarnya dari rekomendasi itu tadi, semuanya untuk pasien-pasien non-COVID dinyatakan untuk tindakannya ini untuk elektif harus ditunda saja sampai waktu yang ditentukan. Kalau misalnya untuk ruangannya adalah penggunaan tekanan negatif dan ini PAPR sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian untuk ventilasinya disarankan adalah jika pasien itu dengan GA semuanya adalah dengan closed circuit. Ini ada APD yang disarankan dari COVID-19.id dari Kemenkes itu. Jadi untuk gambarannya kalau misalnya kita lihat di sini APD level 2 ini APD level 3. Bedanya dari tone-nya sama masker. Di sini dikatakan masker bedah triple, tapi dari beberapa sumber lainnya APD level 2 juga bisa memakai N95. Jadi sebenarnya kalau misalnya kasus ini kita sudah yakin memang COVID, kemudian kita berani istilahnya dan mungkin terlalu mahal untuk memakai hazmat begitu, mungkin kita bisa apalagi dengan gaun tapi bagian atas dengan N95.
Nah, ini adalah rangkumannya sebenarnya, persiapan-persiapannya, jadi mulai dari persiapan sampai dilakukan tindakan sampai post prosedur. Di sini kita lihat sudah jelaskan tadi untuk pre-prosedurnya seperti apa, jadi harus dengan jelas kita pastikan bahwa pasien ini dalam 24-48 jam dianamnesa lagi gejalanya ada riwayat kontak atau riwayat pekerjaannya. Jika memang yakin ada kontak, berarti harus cek dulu antara delay ditunda kalau tidak urgent atau dicek ulang. Kemudian untuk tindakannya sendiri dengan APD itu tadi, dengan ruangan yang dipertimbangkan, dan yang untuk post prosedurnya, di sini yang saya garis bawahi adalah jika memungkinkan gunakan disposable bronchoscopy yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh bicara selanjutnya. Ini adalah beberapa contoh APD yang bisa kita gunakan untuk pasien-pasien bronkoskopi, baik itu COVID maupun non-COVID. Kalau misalnya kita mungkin khawatir atau parno begitu ya, untuk pasien-pasien non-COVID, yang sering kita lakukan di OK adalah ini masker dilubangi bagian tengahnya dan kemudian diberikan cover plastik begitu untuk menutupi badan sehingga one way air ini in out-nya dari sini saja, jadi tidak menyebar ke seluruh ruangan seperti itu. Atau mungkin bisa dimasukkan lewat hidung, jadi bagian mulut ditutup. Yang lain di sini ada filter begitu, di sini masuk mask tapi dengan filter di sini, jadi istilahnya juga mungkin dari packingnya tadi udara tidak terpush atau tidak ada yang masuk, aerosolnya sudah tersaring. Yang lain dengan box atau bila dengan rigid bronkoskopi mau dilakukan bisa dengan seperti ini, jadi tercover semuanya. Tapi dari rekomendasi tadi dinyatakan lebih baik ditunda untuk rigid bronkoskopi ataupun bronkoskopi. Nah, ini adalah satu materi lain, bahan lain yang bisa dipakai, modifikasi bila tidak ada bahan-bahan itu tadi, mungkin dengan bahan-bahan seperti masker begitu, istilahnya non-woven material, ditempelkan saja seperti ini dengan orofaringal mask gitu, nah, kemudian dibuat lubang di tengahnya. Nah, ini bisa dipakai untuk tindakan selanjutnya, di cover dengan masker. Nah, untuk yang lain, strategi lain ada dengan ruangannya, jadi kita harus membedakan ruangan masuk sama ruangan keluar. Ruangan masuk ini istilahnya steril, zona hijau gitu misalnya, kemudian ada zona kuning dan zona merah. Nah, dibagi lingkungannya, pasien dari sini zona 3 sudah harus mandi, bukan pasien, petugas harus mandi, kemudian sudah diganti baju, baru keluar lagi ke zona hijau. Dan ini juga gambaran lebih detail tadi masker, dan ini adalah filter, ada filter dengan ambil bagnya. Jadi untuk ringkasannya, untuk pasien-pasien non-COVID, jika kita akan melakukan bronkoskopi, kita harus benar-benar mempertimbangkan indikasi, urgensi, dan fasilitas atau resources yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Kalau misalnya banyak penularan COVID di situ, di daerah tersebut, dan kita ragu, pasien ini misalnya sesuatu negatif, kita masih ragu, ya kita kalau begitu ya bisa dan pertimbangkan elektif atau tidak. Kalau misalnya memang dia benar-benar elektif, ya kita anggap sebagai non urgent, dipending dulu saja. Tapi kalau misalnya tidak dipending, ya kita harus memakai APD yang baik dengan lengkap facial, mask, gown, atau glove. Jangan sampai dipertimbangkan adalah jangan sampai menunda itu justru kita akan memperburuk kondisi pasien. Jadi benar-benar harus dipikirkan plus dan minus dari kondisi pasien tersebut. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Irmi yang telah menyampaikan materi seputar bronkoskopi in pandemic era non-COVID patients. Tadi kalau misalnya boleh saya singgung sedikit, tadi sudah cukup jelas bahwa penjelasannya itu sudah menggambarkan apa sih yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perhatikan. Mungkin akan lebih jelas lagi nanti setelah kita mendengarkan untuk speaker yang ketiga, karena tadi juga disampaikan bahwa akan ada 3 keynote speaker yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Namun sebelumnya, sebentar lagi kita akan melangsungkan sesi live demo pemakaian alat ASCOP 3 nanti. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk dan beralih ke sesi tersebut, saya ingin mengingatkan kembali untuk seluruh peserta yang ingin melangsungkan pertanyaan atau memberikan pertanyaan, silahkan langsung menuliskan pertanyaannya pada fitur chat yang telah tersedia. Jadi formatnya bisa menggunakan nama dokternya atau ditujukan kepada siapa, lalu underscore pertanyaannya. Jadi dokter, misalnya Dr. Irmi ya, Dr. Irmi underscore pertanyaannya apa, seperti itu. Jadi supaya nanti pertanyaannya juga jelas dan mudah untuk ditemukan, begitu ya. Dan jangan lupa, karena nanti juga akan ada door prize untuk 10 penanya terbaik. So, pastikan untuk peserta yang ingin melangsungkan pertanyaan langsung dituliskan saja. So, seperti kalau tadi saya sudah bilang, kita akan melangsungkan untuk sesi live demo pemakaian dari alat ASCOP 3, maka tidak perlu berlama-lama, langsung saja saya persilakan. Inilah sesi live demo pemakaian alat ASCOP 3 oleh MHJ dan Ambu.
Baik, selamat siang dokter, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan untuk produk Eskop 3 sebagai single use bronkoskop atau bronkoskopi sekali pakai. Kami dari tim PT Mulia Usaha Jaya dan juga dari Ambu akan mempresentasikan produk kami. Jadi produk kami ini sangat simpel sekali dokter, di mana dokter hanya membutuhkan Eskop 3 seperti ini dan juga dengan monitor yang sangat simpel sekali seperti ini. Jadi anytime kapanpun dokter membutuhkan untuk melakukan tindakan itu bisa secara langsung seperti itu. Nah, untuk alat ini sendiri, Eskop ini ada 3 jenis dokter. Yang pertama adalah jenis slim. Jadi yang slim ini ya ditandai dengan warna abu-abu. Kemudian ada yang jenis reguler, ini warna hijau. Dan yang ketiga adalah jenis yang large. Nah, yang membedakan antara ketiganya ini adalah diameter dokter. Jadi kalau untuk yang reguler ini diameter luarnya ini 5 mm. Kemudian working channelnya ini 2,2 mm ini. Sementara untuk yang large ini diameternya adalah 5,8. Untuk yang working channelnya 2,8. Nah, di antara ketiga jenis ini yang biasa digunakan oleh dokter paru kebanyakan adalah yang reguler dan yang large. Untuk yang slim lebih banyak digunakan untuk tindakan-tindakan yang lain. Jadi kalau untuk bronkoskopi kami sangat menyarankan untuk yang reguler dan yang large. Kemudian alat kami juga dilengkapi dengan tuas pengatur untuk memudahkan manuver di dalam paru. Seperti misalkan ring yang reguler ini sudutnya mencapai 150 untuk yang up-nya. Jadi begitu kita tekan ini ke bawah, ini akan seperti ini 150 derajat. Kemudian kalau untuk ke bawah dia 130 derajat. Sebaliknya untuk yang large ini up-nya 140 derajat dan untuk down-nya ini 110 derajat. Jadi sangat membantu dokter di dalam melakukan manuver eksplorasi ke dalam paru pasien, bahkan sampai ke bronkiolus. Nah, panjang dari alat ini adalah 60 cm. 60 cm dan di ujungnya ini ada kamera dan ada lubang working channel. Seperti ini. Alat ini juga dilengkapi dengan konektor suction. Jadi ini dihubungkan dengan mesin suction, kemudian selang masuk ke sini. Nah, pada saat tombol ini ditekan, maka akan terjadi penghisapan atau suctioning berjalan. Itu. Nah, di atas dari bagian ini itu disiapkan juga untuk konektornya untuk dokter bisa melakukan atau memasukkan cairan seperti ini. Jadi bisa memasukkan cairan seperti ini. Ataupun jika dokter ingin mengambil sampel contoh jaringan seperti atau untuk bronchial wash itu bisa dimasukkan ke dalam alat ini gitu. Jadi fleksibel ya dok ya. Jadi bisa menggunakan brush maupun menggunakan forceps. Dan untuk kinerjanya alat ini diperlukan yang namanya monitor EVU namanya, monitor EVU. Nah, monitor ini praktis dan mobile, touchscreen. Dia diameter lebarnya hanya 8 inci, jadi sangat mudah sekali untuk dipindah tempatkan kemana-mana dan dibawa untuk baik di bedside dari pasien maupun untuk tindakan di lapangan, misalkan ada bencana tsunami atau ya untuk rumah sakit lapangan. Ini sangat-sangat bermanfaat. Itu seperti itu dokter. Dan untuk tampilannya sendiri tidak usah khawatir kalau dibutuhkan monitor eksternal yang lebih besar, sudah disiapkan juga kabel untuk dihubungkan ke konektor. Sebagaimana contoh di sini kami hubungkan dengan LCD proyektor. Nah, manfaatnya apa? Proyektor ini dokter bisa melakukan dengan gambaran yang lebih luas. Visualisasinya seperti ini. Saya contohkan. Nah, ini. Jadi bisa dapat gambar lebih besar. Jadi kalau gambar yang spesial atau pakai TV juga bisa dokter. Jadi bisa lebih, koneksinya agak terputus. Nah ini, jadi seperti ini. Jadi bisa lebih besar. Jadi bisa dapatkan di layar maupun bisa dapatkan di monitor ini. Nah, apa benefitnya dari alat ini dokter untuk pasien maupun untuk dokter sendiri? Jadi kalau untuk pasien
pasien akan mendapatkan, pertama keuntungannya adalah apa? Keuntungannya adalah mendapatkan alat atau akses alat steril dengan cepat. Jadi alat ini selalu tersedia dalam kondisi steril. Yang kedua, pasien adalah terhindar dari risiko kontaminasi silang. Itu. Nah, apa keuntungannya untuk dokter? Keuntungannya untuk dokter adalah produktivitas dokter tentu akan sangat meningkat. Kenapa? Karena alat ini, even dokter butuh kapanpun, itu perakitannya atau pemasangannya itu sangat cepat sekali. Hitungan detik, dokter sudah bisa melakukan tindakan ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, tidak diperlukan lagi reprocessing atau pencucian ulang. Jadi sangat praktis sekali. Dan apabila rusak pun, dokter nggak perlu biaya reparasi. Gitu. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali untuk baik untuk pasien, untuk dokter maupun tentunya juga untuk pihak rumah sakit. Gitu dokter. Jadi apabila nanti dokter membutuhkan, ya membeli alat ini monitornya, plus untuk alat ini yang disposable-nya, eskop ini. Dan alat ini sudah tersedia juga di e-katalog dokter. Jadi rumah sakit akan lebih mudah, terutama untuk rumah sakit pemerintah. Apalagi untuk COVID ini kan banyak dilakukan juga untuk pasien-pasien yang memerlukan alat yang harus sudah terstandarisasi di e-katalog. Dan produk kami sudah tersedia di e-katalog. Demikian dokter, terima kasih kami sampaikan. Jadi kembali lagi banyak, walaupun alat ini sangat sederhana tetapi memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk pasien, untuk dokter dan juga untuk rumah sakit. Terima kasih, selamat siang. Selanjutnya waktu kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Karena tadi dari pihak MHJ dan Ambu sudah menjelaskan atau melakukan live demo pemakaian dari alat Askop 3. Sungguh luar biasa sekali dan sangat efektif ya. Terlihat begitu luar biasa sekali. Nah, langsung saja kita akan melangsungkan untuk sesi yang ketiga. Namun sebelum itu saya ingatkan kembali bahwa alat yang tadi yang sudah didemokan itu sedang ada promo buy one get one free. Dan itu hanya berlaku 3 hari saja dan dapat dilakukan pembelian selama hari kerja dan jam kerja saja. Jadi mungkin bisa segera dipersiapkan begitu ya, jangan sampai tertinggal. Well, kita akan move ke speaker yang ketiga atau penyampaian materi yang ketiga dengan tema Importance of Single-Use Bronchoscopes in Relations to COVID-19. Tentunya kali ini pembicaranya kita international speaker. So I would like to move my language into an English. I would like to invite Professor Lars Konge, MD, PhD, as the cardiothoracic surgeon and the director of the Simulation Center of Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark. The time is yours. What we're going to talk about today allows me to. But it's also going to be about flexible bronchoscopy, because the COVID-19 and flexible bronchoscopy is closely related. Actually, the very first study showing that the virus was new was based on bronchoalveolar lavage fluid that you got from a flexible bronchoscope. It was presented in The Lancet 1.5 years ago. So here the researchers from Wuhan took a flexible bronchoscope and wedged it into the lungs and retrieved fluid from the alveolar parts of the lung. They did that in 8 patients who have all been to the same seafood market in Wuhan. And then they did a lot of advanced stuff that I'm not going to talk to you about. I'm not a virologist, but based on these tests, they could discriminate this new virus and say that it's completely new, causing the disease that we have now unfortunately come to know so well, all of us. And in March last year, it was declared a global pandemic by the World Health Organization. And today, approximately 200 million people have been confirmed infected with the virus, and more than 4 million people have died. And as you can see, the symptoms are manifold. They're easy, like light symptoms, more unspecific symptoms, but also symptoms related to shortness of breath. It can cause us to have difficulty of breathing, but all these symptoms are quite
general. And as you can see, it's not possible to diagnose the disease based on symptoms alone. You need to have samples, and this systematic reviews actually looked into how you could diagnose it, from where, how you should make these samples. And they found out that the very best was the bronchoalveolar lavage fluid. It had a very high positive rate. Sputum was also okay. Nasopharyngeal swab, less good in this early systematic review from last year. Feces is possible, not very good, but as you can see, blood sampling and especially urine, almost impossible to find the virus in those samples. That means that we need to focus our test strategy on our ventilatory system. And that's what we do, of course, making oropharyngeal swabs, nasal swabs, or analyzing saliva. And it's quite good, and it has become better over the past months, but the sensitivity is still less than 90%. Whereas BAL fluid is the very best, the highest sensitivity at all, close to 100%. And that's why we must say that BAL is using a flexible bronchoscope. It's a gold standard when you really want to have high quality samples. And it still plays a role in undiagnosed critically ill patients where the correct diagnosis is very, very important for the correct treatment of these patients. But let's now go into flexible bronchoscopy for treating COVID-19. Unfortunately, there's no curative cure for COVID-19. As doctors, we need to focus our energy on relieving the signs and symptoms of the disease, especially, of course, in patients with more severe disease. And here, bronchoscopy also plays a major role, because the COVID-19 is a respiratory disease that can cause mucus plugging and atelectasis, and we all know that bronchoscopic lavage is an effective way of treatment this atelectasis. Just show you one picture. There are plenty out there, but this is from South Africa, where you can see the atelectasis caused by the disease on the left, and after bronchoscopic lavage, the atelectasis is relieved on the right, where you have more air in the lungs, so to speak. So there's definitely a role in treatment of COVID-19. But there's also challenges when you want to perform bronchoscopy. You should not just use it for all diagnoses, and you should really think before you use it for treatment, because the coronavirus is, of course, spread through droplets, and when you cause these aerosols by doing a flexible bronchoscopy, you increase the risk of catching the disease. And as you can see here in these pictures from Japan, coughing during a flexible bronchoscopy really generates aerosols, and it will quickly spread throughout the endoscopy suite and put the personnel in there at risk. And that is, of course, something that we need to consider when we want to do flexible bronchoscopy in a patient with confirmed or suspected COVID-19. There are three different challenges or problems. The first is the one we just talked about, where we have these aerosols in the room during the procedure. But also remember that the scope after the procedure is filled with virus, and the cleaning personnel should also be really, really careful when they clean these reusable flexible bronchoscopes, so as not to contract the virus during that part of the procedure. Finally, it's also possible to transfer the virus
through the flexible bronchoscope from one patient to the next patient that might not have the virus as is. And this is cross-contamination, and it has been identified as a serious problem over the past years, where you saw virus and bacteria not being completely removed by the cleaning standards that we currently apply. And actually, a recent study by Ofsted found that more than half of the fully reprocessed flexible bronchoscopes in that study still had microbial growth on them. So that's something to consider whenever you do a flexible bronchoscopy. The international guidelines, of course, care about these three challenges, and based on that, they recommend that bronchoscopy should be used sparingly in the evaluation and management of patients with suspected or confirmed COVID-19 infections. And I totally agree with this. However, I also find challenges related to not performing flexible bronchoscopy. And this is just one example out of many. It's about a 20-month-old healthy boy who developed acute respiratory distress. He was brought into the pediatric ward, where experienced medical care providers thought so much about COVID-19 that they didn't consider what else it could be, and they put this boy in the intensive care unit, where he was the entire night without getting better and without really having all the classical symptoms of COVID-19. Luckily, he was assessed the following day, and they thought about it could be something else. They did a flexible bronchoscopy and found multiple pieces of cashew nuts. That's very, very obvious, and it's a common reason for acute respiratory distress in these small children. And when they removed these cashew nuts, the boy totally recovered and was able to go home the same day. I've got the pictures here. As you can see to the left, we have a complete atelectasis of the left lung. In the middle, you see the small pieces of cashew nut in the left main bronchus almost obstructing. You even see that there's some swelling going on because they have been there for quite some time now due to the delayed flexible bronchoscopy. And luckily, the doctors were able to get them out. So now here on the right, they are safely removed, and the boy is on his way home. But there are several diseases like this one, foreign objects, but also lung cancer, that cannot wait. I cannot say we will have to take care of that after we have taken care of the COVID-19 pandemic. And unfortunately, we have solid evidence now showing that the COVID-19 has reduced the number of flexible bronchoscopies, both in children and adults. And that has caused thoracic surgeons like myself in Canada and in Australia, as you see here on the bottom of the slide, to actually worry about less bronchoscopies causing delayed diagnosis of lung cancer. And my Australian colleague calls this the lung cancer pandemic that this could result in. And we will have to keep a close watch on that. But to sum up, I would say we need to continue doing flexible bronchoscopy during the pandemic. But of course, without putting patients and staff at risk, if at all possible. And that requires special precautions. If you think back to the three challenges, 2 out of the 3 is actually directly related to the flexible bronchoscope. The cleaning and the cross-contamination through a reusable bronchoscope can be totally removed if we instead use single-use bronchoscopes. And that will leave us with only one challenge to take care of.
So now the international guidelines recommend us to use single-use bronchoscope whenever we have a patient with confirmed or suspected COVID-19. But of course, we still have an aerosol generating procedure. So we need to do something about that as well. We can have some special measures to reduce the generation of these aerosols. And there has been several reports showing, I'll just show a few of these. This is where they use as kind of a tent to block the aerosols in the patient and do the entire bronchoscopy through a small hole in that tent, and that will remove most of the coughing and keep that inside the tent. The idea is the same in this box, where there are relatively small holes allowing you to do the procedure, but hopefully the box will keep in most of the aerosols generated during the procedure. And as you can see here, that's another system where they take some plastic wrapping from an ultrasound probe cover, wraps it around the bronchoscope to make a more closed system. Last but not least, my personal favorite, researchers from Harvard used this sheet from a pulmonary arterial stent and wrapped it around the bronchoscope and secured it in both ends. And that made it possible for them to make a complete closed system where the intubated patient was not able to put aerosols into the suite at all. But there's still a problem when you want to do sampling. The normal way to do sampling is, of course, with this Lucan trap. I've done a lot of those, and every time it annoys me a little bit that I have to put it in and with connected to the scope, connected to the suction to the wall, and then take off the suction again, and every time risk spilling or spreading the secretions in the room. And that's why this system was developed. It's the BronchoSampler for the Ambu aScope 4 that allows complete closed sampling. And my colleague Pallav Shah from Oxford recently published a paper where he looked into this and concluded that this closed sampling system could improve safety standards during the COVID-19 pandemic. But even though we use single-use scopes, we reduce the aerosol generation, and even if we use closed sampling techniques, we of course still have to think about the basics. We need, of course, everybody in the room to wear full personal protective equipment and also use good ventilated rooms or negative pressure with at least 12 complete exchanges per hour. That will, of course, also help us to reduce the viral burden inside the room. And if we use all this, then we actually have a very, very good chance of not putting our healthcare personnel at risk. More and more reports, I've just found 5 here, have shown that it's possible to be part of a busy bronchoscopy program without contracting the virus yourself. In the first one, none of the physicians had it. The next had 9 team members. The third one had 42, but none of the staff members was diagnosed. And in the last 2, they didn't find any staff members contracting the COVID-19 disease based on their work. So it's actually possible to avoid. And that leads me to the conclusions. Today, the COVID-19 pandemic remains a public health emergency of international concern. That was last declared by the World Health Organization on the 15th of July, where they had the last meeting.
So we still need definitely to consider the COVID-19 pandemic in our daily work as doctors, and also when we do flexible bronchoscopies. But flexible bronchoscopy continues to be an important part of the diagnosing and treatment of selected patients, not all patients, but selected patients with suspected or confirmed COVID-19. And it's very important that we should be able to continue to do flexible bronchoscopies for other patients, even though we are in the middle of a pandemic, or hopefully at the end of the pandemic. I'm not able to tell you today, but we need to be able to do flexible bronchoscopies. And the way we can do those is by remembering these 4 simple things. If at all possible, we should use single-use flexible bronchoscopes. This is recommended by international guidelines, and it makes really good sense in the way that it will eliminate the risk of transmitting from one patient to another, and it will take a lot of the handling of the contaminated scope away, because right after the procedure, you can just safely throw the scope away and not need to reprocess it. Of course, full personal protective equipment is essential, and that should be done whenever you do a flexible bronchoscopy. You never know if this patient has COVID-19 or not, so be careful. Also, perform the procedure in an adequately ventilated room or in a negative pressure room with frequent air changes, and consider some of these measures that I showed you to minimize the aerosol generation. That will allow you to continue doing safe and efficient flexible bronchoscopies, even though we are having this huge healthcare crisis caused by the COVID-19. Thank you so much for listening to me. Alright, thank you Profesor Lars Konge. Nah, sebentar lagi untuk seluruh peserta, kita akan segera memasuki untuk sesi tanya jawab, or we're going to move into a Q&A session. So, mungkin saya boleh mempersilahkan kepada 3 speaker kita untuk bergabung bersama dengan saya, namun karena Profesor Lars Konge ada kegiatan yang harus dilakukan, maka akan digantikan oleh Miss Yoka Ching as the assistant of Profesor Lars Konge. Oke, dan sudah ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk. Mungkin sebelum kita melakukan sesi tanya-jawab ini, saya akan mengulang kembali untuk mekanisme sesi tanya-jawab. Saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta yang ingin melakukan sesi tanya-jawab, bisa langsung menuliskan di kolom chat, atau pada fitur chat menuliskan kepada siapa, yaitu formatnya kepada dokter siapa, misalnya kepada dokter Isni, bisa langsung dituliskan nama underscore pertanyaannya apa. Jadi begitu ya untuk mekanisme atau tata cara untuk melakukan sesi tanya jawab. Dan ingat, akan ada door prize menarik juga, akan ada 10 hadiah door prize bagi 10 penanya terbaik. Oke, kalau begitu saya langsung mengundang saja. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya undang kembali kepada 3 speaker kita. Halo kepada Dr. Anna, kepada Dr. Irmi, and Miss Yoka Ching. Hello. Oke. Ya, halo. Oke, baik dok. Mungkin boleh saya mulai ya untuk sesi tanya jawabnya. Saya akan membacakan untuk pertanyaan yang pertama. Nanti ini jika ada memang pertanyaan yang sudah ditujukan, ini saya sudah masuk tadi ada pertanyaan untuk Dr. Irmi. Nanti semisal Dr. Anna atau Miss Yoka Ching ingin memberikan tanggapan, saya persilahkan juga. So there is some questions that already got noted by me, and I will read the question. If Miss Yoka Ching have some response, Miss Yoka Ching can respond to the question also. Thank you. So the first question is for Dr. Isnin. With the current pandemic trend, will you foresee the use of single-use medical device will be the gold standard? Saya ulangi sekali lagi untuk Dr. Isnin. With the current pandemic trend, will you foresee the use of single-use medical device will be the gold standard? Silahkan. Okay, thank you, Yuan.
maybe I will ask in English first, and then I will explain in Bahasa, so Ms. Yoko Ching can also answer this question. Yeah. In my opinion, I think with the technology improvement, I'm sure with the future of the cheaper and disposable bronchoscopy is very promising in the future. Yeah. I feel by myself the versatile and the feel of the scope is very good, and it works with the bronchoalveolar lavage procedure. But maybe it still need to develop for the maneuver procedure, for example, the forceps procedure or the needle aspiration procedure. Yeah. But for the regular use of the bronchoalveolar lavage, the feel of the scope is very good. Yeah. Maybe in the next time, with also the increasing of the technology of the scope, I think the scope will be perfect. Yeah. I think that Yuan. Maybe Dr. Irmi and Ms. Yok Ching can add the answer. Thank you. Thank you, Dr. Isnin. My name is Yok Ching. I'm marketing manager for Ambu, and it's a privilege to be able to join the panel and to speak to all our respected audience in Indonesia. So I'll just like to add a little bit to what Dr. Isnin has said. Definitely for Ambu, we are the leader in single-use endoscopy. We have already started commercialize the first single-use endoscope back in year 2009. And as you are aware, we have our scope has continued to evolve. So we started with the first generation of a scope 10 years ago. And then we have the second generation, and you are currently using the third generation. We are also have produced the fourth generation and in the pipeline to develop the fifth generation as well. And we are also looking into the consideration that you have mentioned just now on the trans aspiration needle, and also all the other requirements that is generally needed in the bronchoscopy suite and for the interventional pulmonologists. So it's definitely in the pipeline, and we are really looking forward to work closer with you and all the doctors in Indonesia for our innovation projects. Thank you. Oke, thank you, Ms. Yok Ching. Mungkin ada tambahan lagi dari Dr. Irmi, atau sudah dicukupkan untuk pertanyaan pertama? I think it's quite enough. It's already explained well by Dr. Anang, and I totally agree that this tools is quite practical and also very promising in the future. Oke, terima kasih Dr. Irmi. Thank you untuk pertanyaan pertama. Ya? Bisa tanya ke Ms. Yok Ching? Maybe I can ask one question to Ms. Yok Ching. Sure. Do you have any experience of this disposable scope maybe in Singapore or in China? Is it developed well, or what is it in the condition right now? Yeah. I'm really glad that you asked this question. So in a lot of publication, you're probably more familiar with the usage of aScope in countries like UK, US, and that is a good question. Do we have similar success with the scope in China, in Japan, in Singapore, or other countries in Asia? So I can say to you the answer is yes. Our scopes are widely used in some APAC countries, for example, in Australia, New Zealand, in Japan, in China. We have started to make some inroads on the reimbursement of the single-use scopes in China. And for Singapore, yes, you can also, if you look at the publication, regarding to aScope, Ambu aScope, you will see one very prominent publication done by the Tan Tock Seng Hospital in Singapore, where they did a comparison between single-use aScope
and the reusable. So from this study, they have found that the single-use aScope, it is easy to use, is easily available, it prevents cross-contamination, and it is also very cost-effective to use. So we have quite a number of centers in Singapore using the aScope, and we have some good clinical evidence from the usage in this country as well. Thank you. Oke, baik. Saya akan melanjutkan untuk pertanyaan kedua kalau begitu ya. I would like to continue to the second question. Kali ini saya akan membacakan pertanyaannya dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris untuk mempermudahkan sesi tanya jawab kali ini supaya Miss Yok-Ching juga bisa berpartisipasi. I would like to repeat the question in English and Indonesian language so Miss Yok-Ching can participate maximum in this session of question and answer. So the first one, untuk pertanyaan kedua, untuk melakukan bronkoskopi ini, apakah dokter harus berinisiatif melakukan atau dari pihak pasien yang meminta? To do this bronchoscopy, does the doctor have to take the initiative first or the patient can request to take the bronchoscopy? Saya persilahkan mungkin kepada Dr. Isnin yang ingin menjawab pertama. Iya, jadi kalau pasien untuk meminta bronkoskopi itu biasanya pada membawa surat konsultasi ya, surat konsulan dari dokter yang lain mestinya. Jarang pasien untuk meminta sendiri, dok saya tolong dong di bronkoskopi, enggak ya. Tapi bisa dapat surat konsulan atau dia datang dengan keluhan dan dengan foto torak atau foto CT scan untuk kita bisa menganalisis. Tentunya dengan data-data yang ada ya, dengan pemeriksaan fisik, anamnesis pemeriksaan fisik pasti ya. Kemudian dengan pemeriksaan CT scan kita bisa menentukan apakah ini lesinya sentral atau perifer. Ya. Kemudian kita sesuaikan dengan fasilitas yang ada pada rumah sakit kita. Kita bisa melakukan di tempat kita bekerja atau kita harus merujuk. Jangan merasa gengsi untuk tidak mau merujuk. Ya. Kita tahu fasilitas intervensi ini mahal. Ya. Nah ini pada sisi ini sudah mulai era intervensi yang agak terjangkau ya, mudah-mudahan kedepannya alat intervensi ini bisa lebih terjangkau. Nah, sehingga kita bisa menganalisis apakah kita perlu untuk mengerjakan di tempat kita bekerja atau kita rujuk. Kalau kita bisa mengerjakan di tempat kita bekerja, ya ini adalah tumor paru sentral, kita bisa mengerjakan di sini, kita jelaskan. Pasien perlu kepastian data ya, kita berikan data-data dan kenyamanan ya, sehingga pasien merasa oh ini sudah sering dilakukan oleh Dr. Irmi atau Dr. Isnin. Ini adalah prosedur yang rutin. Jadi saya merasa safe untuk dikerjakan prosedur bronkoskopi di tempat Dr. Isnin, Dr. Irmi bekerja. Seperti itu. Jadi kita yang menyarankan ke pasien ya, namun keputusan tetap pada pihak pasien dan keluarganya. Ya, biasanya sekarang pasien datang itu sudah membawa data-data, biasanya dari Google atau dari Medscape itu sudah membawa data-data, tinggal di-compare dengan apa yang kita sampaikan. Kita jelaskan dengan detail, kita harus fair, apabila kita bisa mengerjakan di tempat kita bekerja, kita akan kerjakan dengan data-data yang ada, kalau kita rujuk, kita pilihkan center yang terbaik dan paling aman untuk pasien itu. Gitu, mungkin Dr. Irmi ada tambahan. Ya, terima kasih Dr. Anang. Mungkin saya izin untuk bicara dengan bahasa Inggris kalian untuk menjawab ke Miss Yok-Ching. I totally agree with Dr. Anang. Actually, this procedure is, I think it's not a familiar procedure for people if they're not well reading or they're not has been explained by someone first. I think they won't ask us first whether we still need to do the bronchoscopy or not. I think we need to explain to them if there's an indication or if there's from the examination result there's an indication for the bronchoscopy. Yeah, I think it would be us who firstly introduce or tell them about this procedure and then refer to other hospital or another center that can do this procedure. Maybe that. Thank you. Okay, I would like to let Miss Yok-Ching to add some answer. Yeah, I was just thinking, this is just food for thoughts. So, and it's something that I would
direct to Dr. Isnain and Dr. Ermi as well. So in addition to what you have mentioned, so what if you tell that the patient that the scope that you are going to use for them is a single use, a disposable scope? Would that reassure them even more during this time of pandemic? So because for me, if I were the patient, I would be very concerned to know all these outbreaks with endoscopes, and reassured by Dr. Isnain, Dr. Ermi, that the scope has not been used on any previous patients. It's a disposable, it's a single-use scope. Yeah, you don't have to answer it, but I was just thinking this is something for us to think about. Yeah, for our patients, for our family who could be one of the patients. So to have the assurance that there is no risk, there's zero risk of cross-contamination from the bronchoscope. Thank you. Yeah, I think we can offer first to them, because if there's we already have the facilities for the bronchoscopy, not the disposable one, I mean the reusable one. Yeah, maybe we can offer to them whether they want to use the disposable or the reusable, because it's also based on the resources, right? And also the financial of the patient, of course. Yeah, Ms. Yok, I'm totally agree with Dr. Ilmi. Maybe this is a new era, where I think this is the new discussion about the disposable bronchoscopy. Maybe we can explain to the patient about the difference, the reusable and disposable bronchoscopy, and about the cost, and maybe with the experience in the research in the journal, maybe to make sure the patient that this procedure is safety, and also the cost. Maybe we can explain about the cost. Yeah, it's kind of two options for the patients. Yeah, that's great. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapan yang sungguh luar biasa ya. Kita langsung lompat ke pertanyaan selanjutnya, karena ini cukup banyak ternyata pertanyaan yang masuk. Sepertinya ini sudah semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Baik, untuk selanjutnya, pertanyaan keempat, for the fourth question is, dalam hal aerosol generating, apakah ada perbedaan antara bronkoskopi fleksibel dan bronkoskopi rigid, single use? In terms of aerosol generating, is there a difference between flexible bronchoscopy and rigid bronchoscopy, single use? Oke, saya persilahkan mungkin Dr. Irmi atau Dr. Isnain or Miss Yok Ching want to answer first. Bisa saya menuju dulu ya. Jadi mungkin pertanyaannya lebih tepatnya adalah perbandingan antara flexible bronchoscopy yang disposable dan reusable. Ya, kalau kita bandingkan dengan rigid bronchoscopy, sepertinya akan lebih beresiko, karena pada rigid bronchoscopy diameternya lebih besar dan aliran udara ke operatornya itu lebih besar, ya, pada rigid bronchoscopy. Toh pun demikian, kalau kita pikir mungkin pada kasus-kasus hemofisis yang sangat masif, ya, kita bisa pikirkan penggunaan rigid bronchoscopy. Tetapi kalau pada untuk BAL, saya pikir flexible bronchoscopy sudah sangat cukup, ya. Nah, apakah ada perbedaan antara flexible bronchoscopy reusable dengan disposable? Saya pikir tidak ada perbedaan, karena working channel-nya juga sama, ya, diameternya, outer diameternya juga sama, ya. Jadi saya pikir resikonya juga sama antara disposable dengan reusable. Namun dengan tadi itu teknik-teknik yang sudah dijelaskan tadi, mungkin bisa meminimalisir aerosol generating prosedurnya, dan kami rasakan beberapa kali kita melakukan tindakan juga, ya, alhamdulillah safe aja, aman-aman aja gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Dr. Irmi atau Miss Yoko, maybe can next answer. For me, my input is that when I can only comment on flexible bronchoscope, so I have not come across the difference in the aerolization generated
by single-use or the reusable scopes, but I can only comment from the safety aspect. So Professor Lars Konger, in his lecture, he has already indicated some of the precautions that the doctors and the healthcare professionals can take. But one glaring difference between the single-use and reusable bronchoscope is that there is no reprocessing required. Okay, so and also when you're using the bronchoscope, you do not, when you're doing the bronchoscopy, you do not want to have too many people in the room. So you want a system that is easy to set up. So with the Ambu A-scope, they can easily bring the AView monitor and the scope into the isolation room and perform the bronchoscopy. So and the person who is performing the bronchoscopy, they will have all the PPE precaution, and with that, it lessens the risk to the people who are in the room beside the patient. But if you are using a reusable scope, the tower, you need to have somebody or more people in there to assist with the setup. So with the Ambu A-scope, you only need to have one person or one assistant to go in and perform the bronchoscopy. So the setup is plug and play. And after the procedure has finished, you can directly dispose or discard the scope. So it creates a very safe environment for the healthcare professionals performing the procedure. Yeah, I think the interesting thing about the A-scope 3 is for the procedure of bronchoalveolar lavage is attached in the scope. Yeah, I think it's very interesting. So it can reduce the healthcare worker that involved in the area. Yeah, very interesting. That is our broncho sampler. Is to be used with the A-scope 4, the 4th generation. Not A-scope 3. Yeah? Oh, yeah, okay. A-scope 4. Nice. Oke, baik. Mungkin saya persilahkan kepada Dr. Irmi, apakah ada yang ingin ditambahkan mengenai pertanyaan ini? No, I think it's quite, very clearly explained. Oke, terima kasih Miss Yokching, Dr. Irmi, dan juga Dr. Isnin. Kita akan lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaannya khusus untuk Profesor Konge. Tapi untuk kali ini, karena Profesor Konge-nya sedang tidak berada bersama dengan kami, maka mungkin saya akan tetap bacakan pertanyaannya. Mungkin dokter yang lain ingin memberikan tanggapan. Untuk Profesor Konge, berapa sering tindakan bronkoskopi yang dilakukan untuk pasien-pasien di Eropa? Apakah sudah rutin menggunakan FOB disposable? Dan untuk tindakan invasif, alat ini bisa cukup baik digunakan. Terima kasih. How often is bronchoscopy performed for patients in Europe? Do you regularly use disposable FOB? And for the invasive action, is the equipment can be quite well used? Baik, mungkin Dr. Isnin atau Dr. Irmi ingin memberikan tanggapan, atau mungkin saya bisa langsung lompat ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Miss Yokching juga boleh. It's a very interesting question. Maybe Miss Yokching can explain so what single use in the Europe. Okay, I will definitely get more information for you all regarding the usage, but I would want to highlight here, regarding the usage of single-use bronchoscopy. So with the pandemic, we know that a lot of the guidelines have been renewed and updated, and I just wanted to read out to you some very interesting recommendations. For example, these guidelines in UK, the UK Association of Anaesthetists in 2020 stated that single-use flexible fiber optic bronchoscopes could potentially eliminate the risk of cross-infection. Okay, so and in other publication, for example, in this consensus guidelines for managing the airway in patients with COVID-19, is stated where practical single-use equipment should be used. There are quite a few more other
publication. I think Dr. Isnin and Dr. Ermi has already mentioned about the AABIP, which recommended single-use bronchoscope to be used during this pandemic. And apart from that, there are also some guidelines and publication in Asia. For example, the Joint Task Force for the Chinese Society of Anesthesiology and the Chinese Association of Anesthesiologists is stated one disposable fiber scope should be dedicated to single patient. So these are just some of the quotes and statements taken from the international guidelines and publication. So I think earlier on during this webinar, we did have some discussion whether bronchoscopy should be performed or not performed during this pandemic. And for Professor Conger in his presentation, he did mention that this pandemic is sort of like prolonged. So a lot of the procedures earlier on in the initial phase of the pandemic, we can say we keep this procedure after the pandemic or at a later. So a lot of these bronchoscopy procedures were delayed. But now we are in 2021, so we cannot prolonging or we cannot say no to bronchoscopy. Yeah. So Prof. Conger has also given the example where this patient inhaled the cashew nuts, and without the bronchoscopy done, there might be serious harm to the small kid, or in terms of cancer diagnosis. So all this can be delayed, and we cannot offer the solution or treatment to the patients without proper use of bronchoscopy. So definitely this is something that will have to be considered, not just in Europe, but all over the world. Yeah, because we know that this pandemic is not ending anytime soon. Yeah. I'm totally agree with Ms. Yoke. I don't know yet. Cannot postpone or delay the procedure of the bronchoscopy either the patient is with COVID or without COVID. Yeah, I think we can go on with the procedure of bronchoscopy. Yeah. Oke, baik. Thank you Miss Yokching for the answer. Terima kasih juga pada Dr. Isnin dan Dr. Irmi. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. For the next question is special question for Dr. Isnin and Dr. Irmi. Oke, mungkin saya bisa bacakan. I would like to read it in bahasa. Jadi ini untuk pertanyaan ini sepertinya antusiasmenya sungguh luar biasa. Ada 3 pertanyaan sekaligus dalam 1 kali pertanyaan. Baik, yang pertama, berapa saturasi oksigen minimal saat scope harus ditarik keluar? Kedua, perlengkapan apa yang disiapkan di ICU pada saat bronkoskopi pada pasien COVID dengan retensi sputum mengingat adanya gagal pernafasan? Yang ketiga, berapa harga scope disposable ini? Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Saya persilahkan. Irmi dulu deh. Baik. Sebenarnya kalau pertanyaannya berapa saturasinya ini tadi tergantung dari apa kita melakukan tindakan ini dengan backup anestesi apa tidak. Jadi sekarang ini kan kita mayoritas melakukan tindakan terutama dengan backup anestesi, settingnya adalah general anestesi. Jadi kalau misalnya kita memang dengan backup anestesi, kita berani dari anestesi misalnya ada 89%, begitu masih kita lanjutkan atau bahkan sampai 85%. Mereka biasanya oke, tidak apa-apa, sampai 85%, baru kita keluarkan scope, baru mereka akan bagging lagi untuk suplai oksigen lagi, memberikan suplai oksigen lagi sampai kira-kira di atas 95%, 95-96, atau bahkan 99% sebelum akhirnya kita masuk lagi. Nah, kalau misalnya settingnya adalah tidak ada backup dari anestesi, jadi kita hanya lokal anestesi, ditemani oleh 1 perawat anestesi, mungkin tindakan agresif itu ya tentu tidak seberani itu ya kita melakukan tindakannya ya. Jadi mungkin pertimbangannya dengan dia sudah di bawah 95, kita sudah mulai alert,
kemudian 91, ya mungkin kita sudah harus tarik. Tergantung juga indikasinya. Kita lihat indikasi dari pasien, misalnya dia adalah hemoptisis dengan kecenderungan untuk clotting atau obstruksi dari saluran nafasnya kan tinggi. Kalau semakin kita kita manuver kita perlama dengan jalan terus namanya bleedingnya, tentu risiko untuk desaturasinya akan semakin lebih tinggi juga. Nah, jadi semakin bagus backupnya, kita akan berani agresif. Kalau misalnya dengan Dr. Isnin kemarin pasien COVID ya dok di Erika begitu, pasien dengan ECMO. Nggak perlu mikir kita, istilahnya pasien dengan ECMO, pasien desaturasi sampai 80 berapa kemarin, 82, 85 pun kita tetap ongoing jalan. Nah, tapi kalau misalnya pasien tanpa ECMO mungkin ada anestesi 89, 88 dok sudah desaturasi naik. Lagi nanti kalau misalnya ternyata begitu sudah desaturasi, masuk sebentar desaturasi lagi, baru masuk 1 menit atau 2 menit desaturasi lagi, berulang seperti itu. Itu mungkin faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan. Itu yang pertama dok. Mungkin Dr. Isnin dulu. Ya, jadi kalau berapa saturasi oksigen minimal itu kita bisa membedakan pada pasien-pasien reguler bronkoskopi non-COVID atau pasien COVID. Kalau pada pasien yang non-COVID, memang saturasi di dalam teori saturasi oksigen di bawah 90 itu sudah ngaco, ya sudah nggak bisa dipercaya lagi. Angkanya apakah 89 atau 69 itu kadang-kadang bingung. Makanya kita pakai patokan 90 deh untuk amannya, ya. Namun juga tergantung anestesi yang mendampingi kita. Maka para sejawat sekalian buatlah tim multidisiplin tim. Salah satunya dimasukkan adalah anestesi. Yang enak deh anestesinya. Nah, mendampingi kita jadi tenang ya. Masih kita enak-enak tindakan tapi suara ventilatornya agak rendah, suara monitornya. Gimana dok? Itu sudah di bawah 90 kah? Masih 89 dok, udah apa diteruskan aja dok. Nah, sambil dia kempus-kempus itu berharap supaya saturasinya naik, ya sudah kita teruskan aja sesuai dengan anestesinya. Tetapi kalau pada pasien COVID dengan ECMO yang sudah kondisinya berat, kita datang dengan saturasi pasiennya sudah 80. Nah, ini sudah bukan patokan lagi nih. Kita nunggu pasien di atas 90%, nggak mungkin. Berapa jam kita nungguin masih 80 itu dengan ECMO. Oke, kita ambil tindakan. Nah, itu terserah dari anestesinya. Dok, ini sudah 73, dinaikkan dulu dok skopnya, kita oksigenasi. Oke, kita ngikut dari teman anestesinya, karena emang kondisi baseline dasarnya sudah saturasinya sudah jelek ya. Kita rata-rata pasien COVID yang dikonsulkan dengan bronkoskop itu yang kondisinya sudah berat-berat ya. Itu. Terus saya lanjutkan dokter ilmiah untuk di ICU bronkoskopi, perlengkapan apa yang disiapkan? Saya pikir perlengkapan ya device oksigenasi seperti biasa. Kemudian ya kalau untuk prosedur yang non COVID ya seperti biasa kita siapkan kayak adrenalin, kondisi obat-obatan emergensi seperti untuk transamin barangkali ada bleeding ya kita bisa berikan seperti itu aja ya. Kalau untuk harganya nanti tapi ya Ambunya ini yang akan memberikan berapa harganya. Our colleagues the Ambu Indonesia and also the distributor MHJ, they will reach out to all the audience and provide to them the pricing. But I just wanted to highlight here, a lot of times when you look at the pricing and some of our healthcare professionals, they compare the cost in a sense that for reusable, they do not see any cost involved because they have already purchased or invested in the system. So they see every time they use or buy an aScope is an additional cost. In fact, many studies have been done all over the world, including the study that I mentioned earlier done in Tan Tock Seng Hospital in Singapore. It looks in the cost comparison and it found that single-use scopes could be cheaper and not necessarily more expensive than a reusable scope. A lot of the times we do not take into consideration on the cost of reprocessing. Yeah, you need to reprocess the scope, and especially now with the COVID-19 pandemic, the technician or the nurses who clean the scopes, they have to don the PPE, goggles, and additional gloves and all these disposables to clean or reprocess the equipment. So there is a cost involved in that. And now with the reusable scope, it is also subject to breakage. So you will need to send the scope for repair.
And I know this is something that is known globally. Repair is not cheap. Okay, it can be up to like $3,000 to repair a scope. Okay, and now not all the location they have the repair service, so the scopes will have to be sent elsewhere, back to the HQ or to another service center like in China to be repaired. And with the logistic problem during this pandemic, it may be delay in getting back the scope. So there's an increase of turnaround time to get the scope repaired. And most important is with single-use scopes, there is no risk of cross-contamination. So imagine if the patient, they go in with to have a surgery or something quite minor, like say to remove something or to have a biopsy done. But if the scope that are used on them is contaminated, so they may risk having pneumonia, they may risk having COVID-19, and with that, there is a possibility that their hospital stay will be prolonged. They may need to be ventilated in the ICU, and we know that all the costs associated with ventilation-assisted pneumonia or to be on the ventilator is very, very costly. Okay, so please do take into consideration all these aspects when we are discussing the cost of the bronchoscope. Thank you. I agree, Ms. Yok. The broken of the bronchoscopy is a very big problem. Yeah, it's very expensive, and it is time consuming because the time of the reparation is not on week but months, and we have to send the bronchoscopy in Singapore or in Japan. Yeah, that's what I heard as well, Dr. Isnin. And the other thing is when we are doing exhibition previously, when we had the physical booth pre-pandemic, a lot of the doctors, they came to our booth, they look at the A-scope, the A-view, and a lot of them, they do not have the experience of using a bronchoscope at all. They told us the seniors would not allow them to use the scope because if they break the scope, they have to pay for the repair from their pocket. And you know, you just mentioned the repair cost is so high, and a lot of them, they dare not touch the scope, and they were not able to practice to use the bronchoscope. So this is really a disadvantage for our healthcare professionals. Because with all this equipment, the more you use it, the more you practice, you will have more confidence in doing bronchoscopy. And if they have not got the opportunity, they only learn everything by theory, it's not going to help them to improve. Yeah, I agree. So I would recommend all the hospitals, they should purchase one A-view and A-scope system, have a mannequin available and practice, especially now with the COVID-19 situation. You know, you go in, you cannot afford to have a group of doctors inside and to provide advice on how to do it. So they need to practice before they go into the room and perform the bronchoscopy. So the best thing is to have one system, a single-use system available, practice on the mannequin before performing on the patient. Nice. Especially today, because you buy one, right? You get a discount. Yes, you buy one, you get one free. Oke, baik. Apakah Dr. Irmi ingin menambahkan? Sudah terjawab semua, bukan ya? Oke, baik kalau begitu. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan. Mungkin saya bisa lompat ke pertanyaan terakhir begitu ya, karena memang keterbatasan waktu. I'm gonna jump to the last question because of the time.
Ini pertanyaannya untuk Dokter Anang, tapi mungkin dokter yang lain ingin menanggapi, saya persilahkan juga. Bagaimana persyaratan indikasi kontraindikasi bronkoskopi pada pasien anak? Mungkin dokter dapat sharing pengalaman bronkoskopi pasien anak di era pandemi ini. Thank you. What are the requirements, indications, contraindications of bronchoscopy in pediatric patients? Maybe doctors can share the bronchoscopy experience of pediatric patients in this pandemic era. Thank you. Baik, terima kasih, Juan. Jadi untuk tindakan bronkoskopi pada pediatrik di pandemi ini, saya malah belum pernah tuh. Dokter Irmi mungkin kemarin ada jarum pentul ya, gitu. Ya, jadi biasanya pada tindakan bronkoskopi pada pediatrik, ya pada pasien-pasien dengan atelektasis, ya pengambilan sampel, ya itu kita dimintain tolong sejawat pediatri, ya kita bantu dengan skop yang terkecil yang kita punya, ya barangkali kalau syukur-syukur kalau punya pediatrik skop. Tapi nggak tahu nanti ini Ambu juga sepertinya punya skop yang kecil ya, mungkin bisa digunakan untuk pada pediatrik ya. Itu untuk indikasinya demikian. Kalau untuk kontraindikasi sebenarnya ya sama ya dengan requirement-nya dari anestesi seperti itu persiapannya. Namun disebutkan kontraindikasi absolut itu tidak ada ya, relatif semuanya. Apabila kondisinya ini harus saturasinya mentok minimal 90 harus bisa 90 sampai untuk bisa dikerjakan. Tetapi pasiennya kondisinya buruk, nggak akan bisa naik sampai di atas 90 ya. Itu kita bisa bantu, namun dengan diskusi dengan sejawat anestesi dan KIE, edukasi dengan pihak keluarganya bahwa pada kondisi ini baseline-nya sudah seperti ini. Jadi ini penuh resiko tindakannya, namun bila dibandingkan dengan untung ruginya masih banyak untungnya. Kita ambil kesempatan itu, kita ambil tindakan itu. Dan kalau pihak keluarganya sudah memahami, saya pikir kita bisa ambil, dan tentunya juga dengan pengalaman tim kita, itu yang sangat penting. Misalkan satu orang ini saya senang diasisteni oleh orang ini. Kalau orang ini nggak ada, saya nggak mau deh. Mungkin seperti itu, karena kita lebih nyaman kalau didampingi oleh asisten ini. Karena dia sudah selama bekerja dengan saya sudah percaya dia skillnya sudah bagus, cepat. Itu juga sangat penting, tim kita itu sangat penting juga itu. Jadi kontraindikasi yang absolut sepertinya tidak ada, ya relatif semuanya. Ya, namanya ini medical itu kan arts, ya, artsen gitu. Kita timbang untung ruginya, ya nggak bisa 100% ini aman atau apa, pasti ada untung ruginya, ada berapa kemungkinan yang baik dan yang buruk, dan itu perlu kita sampaikan ke keluarga, gitu ya. Terima kasih, Juan. Oke, baik, terima kasih Dokter Isnin. Apakah Dokter Irmi ingin menambahkan atau sudah cukup mungkin? Izin menambahkan, Silakan. kalau untuk anak sendiri saya setuju sekali kalau tidak ada kontraindikasi absolut, semuanya relatif. Untuk indikasinya yang sering kali kita temui ya kebanyakan adalah benda asing, foreign bodies, atau untuk diagnostik sebenarnya kebanyakan. Karena pasien-pasien yang sering kali dikonsulkan kami itu misalnya pasien dengan emphysema atau pasien dengan TB yang pengambilan sputumnya atau sampelnya ini sangat sulit. Nah, kemudian ternyata sudah complicated perawatan di rumah sakit lama dengan gambaran parunya juga mungkin sudah sampai fibrotik, destroyed, tapi tidak tegak sampai akhirnya beberapa istilahnya dari TS pediatri begitu minta untuk membantu penegakan diagnostik pengambilan sampel bal. Jadi kebanyakan indikasinya ada indikasi diagnostik, kemudian untuk teraputiknya yang tadi foreign bodies. Untuk indikasi lainnya misalnya seperti fistal atau apa sepertinya jarang ya Dok ya kalau untuk kasus-kasus anak begitu, karena lebih banyak ke dewasa. Untuk yang kontraindikasinya lebih ke teknikal sepertinya, karena yang problem yang kita sering hadapi adalah masalah ETT. Jadi kita punya skop ukuran misalnya yang terkecil kan sebenarnya 2,3 mili begitu ya, sebenarnya kita pakainya umumnya yang biasanya sering kita pakai 5 mili lah. Anak ini ternyata usianya usia 8 tahun, ETT-nya bisanya cuma ukuran 5. Lah, skop kita diameter terluarnya 5, tentu kan tidak bisa masuk ke dalam ETT itu tadi. Nah, dia harus ETT harus dengan skop yang lebih kecil. Nah, kalau misalnya kita punya alat itu ya mungkin bisa jalan. Tapi kontraindikasi lainnya ya tadi itu dari pihak anestesi, karena seringkali mereka akan bertanya antara benefit sama risk-nya lebih tinggi yang mana. Karena GA pada anak-anak dengan kondisi paru demikian itu bukannya tanpa resiko. Kalau misalnya resikonya lebih besar dan kemudian nanti resiko untuk meninggal di meja
tindakan lebih tinggi, maka ya mungkin tidak dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan. Mungkin seperti itu. For Ms. Yok, what is the smallest diameter of your scope? Yeah, our A-scope slim, the smallest diameter is 3.8 mm. Yeah. It's quite small. I think it's available for children like 5 years old, 6 years old. Yeah, be up to 6 years old. Yeah. Okay, Johan. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Isnin, Dr. Irmi, and Miss Yokching atas tanggapannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dan kalau tadi saya sepertinya kelewatan terkait dengan harga yang tadi ditanyakan, berapa harganya gitu ya. Harganya itu bisa dilihat di running text yang ada di bawah. Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa lagi ada promo besar-besaran, buy one, get one free pada setiap pembelian S-Scope 3 atau S-Scope 3 untuk tipe apa saja. Dan nanti informasi lebih lanjutnya bisa langsung menghubungi ke kontak person yang juga sudah tertera. Begitu ya tadi yang bertanya. Dan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, terkhususnya pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditujukan kepada Profesor Konge, itu bisa nanti dijawab melalui via email ya, untuk para peserta yang mungkin belum terjawab pertanyaan. Karena memang melihat antusiasmenya sungguh luar biasa sekali pada hari ini. Dan mungkin kalau tadi saya sudah menyampaikan bahwa ini adalah pertanyaan terakhir atau sesi kita akan menutup sesi Q&A, maka saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Isnin, kepada Dr. Irmi, dan juga Miss Yokching yang telah bergabung bersama dengan saya tentunya di sesi question and answer. Terima kasih. Sama-sama, Johan. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. Oke, untuk seluruh peserta yang lainnya, tadi saya juga sudah sampaikan bahwa akan ada door prize, yaitu hadiah untuk 10 penanya terbaik. Nah, untuk terkait dengan hal itu nanti akan langsung dihubungi oleh panitia, begitu ya. Jadi tidak saya umumkan pada hari ini, nanti akan langsung dihubungi oleh panitia, bersamaan mungkin nanti untuk seluruh peserta akan mendapatkan e-certificate yang akan dibagikan juga melalui alamat email yang sudah tertera. Maka, kalau saya boleh mengingatkan kembali lagi, ayo, jangan lupa kalau misalnya lagi ada promo besar-besaran untuk pembelian alat S-Scope 3, yaitu buy one get one free yang berlaku selama 3 hari sesudah webinar berlangsung, yaitu maksimal nanti pada hari Selasa, karena itu hanya berlaku pada hari dan jam kerja saja. Mungkin sekian dari sesi hari ini. Ya, kalau misalnya tadi kita sudah dibuka dengan 3 speaker yang luar biasa dengan pembahasannya masing-masing. Yang pertama tadi ada bronchoscopy in pandemic era for COVID patients. Lalu speaker yang kedua menyampaikan bronchoscopy in pandemic era for non-COVID patients. Dan juga yang ketiga, importance of single-use bronchoscope in relations to COVID-19. Mungkin ini adalah akhir, kita sudah berada di ujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga speaker yang telah hadir pada hari ini dan juga Miss Yokching yang telah menggantikan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara webinar pada hari ini, tentunya dari siang hari ini sampai saat ini, yaitu di akhir sesi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada MHJ dan juga Ambu, karena mempersilahkan saya untuk menjadi Master of Ceremony. Saya Johan Filbert mengucapkan terima kasih, dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih, salam sehat, selamat siang, dan sampai jumpa.